Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang jenis dan kegunaan bahan kemasan serta teknik penyajian pengemasan. Itu adalah materi untuk kali ini yang kita bahas mengenai apa itu pengemasan, bagaimana kemasan yang baik, bagaimana syarat dari kemasan dan juga teknik pengemasannya. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar dulu tentang pengertian dari kemasan. Oke, definisi pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai kembali. Ya, itu adalah definisi pengemasan. Pengemasan juga merupakan tahap akhir dari proses pengolahan. Ya, sebelum dipasarkan, pengemasan sering menjadi salah satu penentu kesuksesan juga. Kalau kemasannya baik, bagus, orang pasti tertarik. Nah, jadi penentu suatu produk olahan di pasar, kemasan yang baik tentu harus dapat memenuhi harapan konsumen ya. Jadi kemasan itu punya tujuan pengemasan. Itu adalah yang pertama kita bahas ya. Yang pertama, membuat umur simpan bahan pangan menjadi panjang. Jadi pada saat sudah dikemas, setelah diawetkan, dikemas, dia akan awetnya lebih tahan lama kembali, menyelamatkan produksi bahan pangan yang melimpah. Jadi untuk menyelamatkan ini, contohnya adalah pada saat bahan nabati melimpah setelah diawetkan, dikemas kembali, jadi produk itu akan bertahan lama, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan. Nah, pada saat sudah dikemas, diawetkan, dikemas, jadi nutrisinya akan tetap, gizi bahan pangannya pun tidak terlalu berubah. Mencegah dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Nah, pada saat sudah dikemas, dia bebas dari bakteri sudah, ya, bebas dari bau yang tidak nyaman. Nah, itu karena sudah dikemas dengan baik. Jadi menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan, memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Nah, setelah dikemas ya, dikemas, di packaging dengan bagus. Nah, dia mudah didistribusikan, mudah diantarkan atau mudah diangkut, tidak gampang rusak ataupun pecah. Oke. Mendukung perkembangan makanan siap saji. Nah, kalau sudah dikemas, contohnya makanan siap saji yang sekarang ada, itu akan memudahkan. Jadi mendukung perkembangan teknologinya, menambah estetika dan nilai jual dari bahan pangan. Setelah dikemas ya, kita bisa membandingkan bahan yang sudah dikemas yang sama dengan bahan yang tidak dikemas, pasti lebih laris dan lebih diminati oleh orang yang sudah dikemas karena akan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Oke, itu adalah fungsi dari pengemasan. Sekarang punya syarat, kemasan itu harus punya syarat atau syarat-syarat pengemasan ya. Dia memiliki permeabilitas atau kemampuan melewatkannya yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. Jadi harus disesuaikan, mulai dari bentuknya, ukurannya, itu harus sesuai. Harus tidak bersifat racun atau inej, tidak bereaksi dengan bahan pangan. Jadi kemasan itu tidak boleh menghasilkan zat kimia yang merugikan orang lain. Harus kedap air, jadi tergantung bahannya, dia tidak boleh terkena air, jadi tergantung bahan makanannya ya. Terus dia harus tahan panas. Jadi kalau makanan siap saji biasanya akan tahan panas, mudah dikerjakan dan diproduksi. Jadi mudah dibuat dan diproduksikan lebih banyak. Itu adalah syaratnya. Ada juga syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen biasanya ya. Mulai dari label, biasanya bahan kemasan harus ramah lingkungan. Itu juga syaratnya sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang jenis dan bahan kemasan ya. Kalau jenis dan bahan kemasan di sini ada 3. Ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Nah, kalau kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan produk, ukurannya relatif kecil, biasanya disebut kemasan eceran. Tahu ya kalau eceran atau rentengan kalau bahasanya ya, bahasa kita. Kalau kemasan sekunder adalah kemasan yang keduanya berisi sejumlah
kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Oke. Ada kemasan tersier, adalah kemasan yang banyak diperuntukkan sebagai kemasan transport. Itu adalah kemasan tersier. Itu adalah jenis kemasannya. Ya. Sekarang bahan kemasan. Nah, di sini yang dibahas adalah bahan kemasan ya. Yang pertama itu adalah kemasan logam atau kaleng ya. Kemasan yang paling aman karena kemasan ini dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen. Jadi contohnya adalah minuman bersoda, contohnya juga makanan cemilan kalengan ya. Contohnya juga sarden ya, itu biasanya dia lebih tahan lama ya. Oke, selanjutnya kemasan plastik. Kemasan plastik bersifat ringan, relatif mudah, namun masa simpan relatif singkat dibandingkan dengan kaleng. Tidak semua jenis plastik dapat digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. Ada jenis plastik yang tidak dapat digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman karena mengandung zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan manusia. Jadi tidak sembarangan plastik yang bisa digunakan. Oke. Kemasan kertas atau kemasan karton digunakan untuk kotak karton lipat atau KLL ya, dan kotak karton gelombang atau KGL. Itu biasanya lebih mudah dicetak. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi di samping itu adalah contoh-contohnya ya. Oke. Di sini ada kemasan, fungsi kemasan. Sebelum ke fungsi kemasan, sebentar ya. Itu kayaknya ada. Nah, ini kemasan yang fleksibel. Ya, merupakan suatu revolusi dari teknologi pembuatan kemasan. Bentuknya lebih fleksibel sekarang sesuai dengan produk yang dikandungnya ya. Jadi akan mengikuti bentuk makanannya. Sekarang lebih fleksibel. Itu adalah kemasan yang fleksibel. Oke. Nah, sekarang fungsi kemasan. Nah, fungsi kemasan itu ada 3, yaitu fungsi pelindung, fungsi penanganan, dan fungsi pemasaran. Kalau pelindung biasanya melindungi isinya dari kerusakan fisik ya, perubahan kadar air dan sinar matahari. Kalau penanganan misalnya dia meliputi kemudahan dalam membuka ya, mudah dibuka ya. Terus tahan terhadap penanganannya, pengangkutan dan distribusinya mudah, mempunyai fisik yang baik, efisien dan ekonomis ya, aman untuk lingkungan, mempunyai ukuran, bentuk, bobot yang sesuai dengan normal dan standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Kalau pemasarannya meliputi penampakan, ada identitas, informasi, daya tarik, dan penampilan kemasan. Oke. Nah, sekarang ke pelabelan ya. Label atau pelabelan itu ada berfungsi sebagai identitas, mengandung arti bahwa kemasan harus berbicara kepada konsumen. Dia memberikan informasi tentang bahan yang dikemas, cara menggunakan produknya gimana, cara penanganan kemasannya gimana, cara membukanya, contoh kadaluarsanya, komposisi produknya, ukurannya, volumenya ya. Situ sudah ada. Oke. Terus untuk label juga harus mengikuti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 ya, yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada makanannya atau kemasan pangannya. Jadi ada aturannya untuk pengemasannya. Jadi label yang dimaksud sekurang-kurangnya, jadi harus ada nama produknya, nama dagangnya, komposisi, berat, neto atau isi bersih, nama dan alamat produsen, nomor pendaftaran MD-nya, oke, tanggal atau bulan dan tahun kadaluarsa sama kode produksi. Itu yang labelnya. Oke. Di sini sudah ada yang dibahas lagi tentang teknik dari pengemasan ya. Teknik pengemasan yang pertama itu adalah pengemasan dengan menggunakan kemasan aluminium foil ya. Pernah tahu aluminium foil ya? Nah,
Pemilihan kemasan aluminium foil ini menjadi salah satu cara untuk meminimalisir masuknya udara, ya, masuknya udara yang masuknya udara atau bakteri ke dalam kemasan makanan, karena kemasan aluminium foil merupakan salah satu materi yang tidak bisa ditembus matahari, sehingga resiko adanya uap air maupun udara sangat kecil dan bakteri pun tidak bisa berkembang pada kemasan tersebut. Itu dimungkinkan makanan menjadi tahan lama. Itu kalau pengemasan menggunakan kemasan aluminium foil. Untuk teknik yang kedua yaitu pengemasan dengan menggunakan kemasan vacuum bag atau plastik vakum. Jadi plastik vakum itu biasanya digunakan untuk makanan-makanan yang harus menggunakan kedap udara. Berbeda dengan kemasan plastik biasa, ya, vacuum bag ini didesain khusus untuk membungkus atau mengemas berbagai produk makanan sehingga makanan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, terus model pengemasan hampa udara yang dilakukan pada saat proses vacuum bag akan memperkecil kerusakan komposisi gizi dan kontaminasi, yaitu bakteri yang merugikan. Itu untuk pengemasan, ya, dengan menggunakan vacuum bag atau plastik vakum. Kalau pengemasan dengan menggunakan metode nitrogen, ya, sekarang adalah yang menggunakan nitrogen. Salah satu cara untuk membuat makanan tetap bertahan lama adalah mengeluarkan oksigen dari wadah dan menggantinya dengan nitrogen. Proses ini yang dinamakan nitrogen fusion. Ya. Oke, penggantian oksigen dan nitrogen bertujuan untuk menghindari oksidasi yang menyebabkan makanan cepat rusak dan basi. Jadi tidak semua makanan dikemas dengan pengemasan vakum. Jenis makanan yang rentan hancur atau rusak seperti keripik membutuhkan perlindungan selama makanan didistribusikan kepada para konsumen. Untuk jenis makanan seperti itu dibutuhkan nitrogen fusion. Ya, terus cara penerapan nitrogen fusion pada kemasan makanan adalah dengan menggunakan mesin yang diberi tekanan nitrogen di dalam wadah sehingga oksigen tergantikan seluruhnya oleh nitrogen. Kemudian wadah disegel dengan cepat dan rapat. Jadi makanan-makanan yang keripik itu, pernah tahu keripik apel ya? Nah, itu juga menggunakan aluminium foil dan menggunakan vakum dari nitrogen itu. Jadi dia lebih kembung. Isinya bukan oksigen tapi nitrogen. Oke. Nah, itu pembahasan yang Boka sampaikan. Untuk tugas materinya kalian membuat desain kemasan. Di sini ada contohnya. Ini ada contoh desain kemasan, ya. Desain kemasan makanan produk dari bahan dasar nabati boleh menggunakan aplikasi HP, ya, sembarang sekarang aplikasi HP untuk desain itu banyak. Atau kalau tidak bisa HP-nya atau tidak support, kita minta di buku gambar A3 yang sesuai dengan materi yang sekarang. Jadi mulai dari kemasannya seperti apa, entah kalian mau menggunakan plastik, aluminium foil, menggunakan gelas dan sebagainya, ya. Di situ ada ukurannya, ya. Jadi labelnya harus ada. Oke. Untuk pengumpulannya tugas, ya, tetap di Edmodo terakhir tanggal 12 September. Jika kurang jelas silakan ditanyakan via WA atau langsung chat di Edmodonya. Oke. Untuk kali ini tetap semangat.